Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Nada Syira Allegra dengan NIM 2025008033. Mahasiswi semester 2 Program Studi Manajemen di Universitas Nusa Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi konsep sumber historis, sosiologis, dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, next, tujuan pembelajaran. Melalui materi ini, kita diharapkan mampu memahami bagaimana konsep Pancasila terbentuk dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Selain itu, kita juga harus mempelajari sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila, serta memahami mengapa Pancasila sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan memahami materi ini, kita tidak hanya mengetahui sejarahnya, tetapi dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Next, konsep Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pancasila tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses sejarah yang cukup panjang. Sebelum Indonesia merdeka, semangat persatuan dan nasionalisme sudah mulai tumbuh. Hal ini terlihat pada berdirinya Perhimpunan Indonesia dan semakin kuat setelah adanya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian, pada tanggal 29 April 1945, pemerintah Jepang membentuk BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang BPUPKI, inilah mulai dibahas mengenai dasar negara yang nantinya menjadi Pancasila. Next, proses perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila melibatkan beberapa tokoh penting bangsa Indonesia. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara yang menekankan kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Profesor Dr. Supomo menjelaskan konsep negara integralistik yang mengutamakan persatuan bangsa. Kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno menyampaikan pidato mengenai 5 dasar Pancasila yang diberi nama Pancasila. Beliau juga memperkenalkan konsep Trisela dan Ekasila yang menekankan semangat gotong royong sebagai inti kehidupan bangsa Indonesia. Next, Piagam Jakarta. Setelah berbagai usulan disampaikan, pada tanggal 22 Juni 1945 lahirlah Piagam Jakarta. Piagam Jakarta merupakan hasil musyawarah para tokoh bangsa yang menjadi dasar dalam penyusunan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun mengalami sedikit perubahan, Piagam Jakarta memiliki peran yang sangat penting dalam proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Next. Sumber historis. Secara historis, nilai-nilai Pancasila sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Nilai tersebut dapat ditemukan dalam adat istiadat, kebudayaan, dan kehidupan beragam masyarakat Indonesia sejak masa kerajaan. Artinya, Pancasila bukanlah hasil meniru bangsa lain, melainkan digali dari nilai-nilai luhur yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia. Next, sumber sosiologis Pancasila. Dilihat dari sisi sosiologis, Pancasila lahir dari kehidupan masyarakat Indonesia sendiri. Contohnya adalah budaya gotong royong, musyawarah, saling menghormati, serta rasa persatuan yang masih dapat kita temui hingga saat ini. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa Pancasila sesuai dengan karakter dan budaya bangsa Indonesia. Next, sumber politis Pancasila. Selain berasal dari sejarah dan kehidupan masyarakat, Pancasila juga memiliki sumber politis. Karena Pancasila merupakan hasil kesepakatan para pendiri bangsa dan menentukan dasar negara Indonesia. Oleh sebab itu, Pancasila menjadi pedoman dalam
penyelenggaraan pemerintah, pembuatan kebijakan, dan kehidupan demokrasi di Indonesia. Next, urgensi Pancasila. Pancasila mempunyai peranan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi identitas bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup, jiwa bangsa, dan juga perjanjian luhur yang telah disepakati bersama. Di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, nilai-nilai Pancasila tetap harus dijaga agar persatuan, toleransi, dan semangat gotong royong tetap terpelihara. Next, kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Pancasila lahir melalui proses sejarah yang panjang dan merupakan hasil pemikiran para pendiri bangsa yang menggali nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut masih sangat relevan hingga sekarang sebagai dasar negara dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita harus memahami, menghargai, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi